Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan tema analisis laporan keuangan perbankan syariah. Anggota kelompok 1. Febril Syoruci, NIM 185231168. 2. Suci Rohmatul Maftuha, 185231169. Di sini saya akan mereview dua jurnal internasional. Yang pertama, Analysis of Islamic Banking Financial Performance Before, During, and After Global Financial Crisis. Yang kedua adalah Conventional Sharia and Financial Statement. Jurnal yang pertama dengan judul Analysis of Islamic Banking Financial Performance Before, During, and After Global Financial Crisis. Penulis Rifki Muhammad dan Condro Triharyono. Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam atau P3EI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tahun terbit 2019 dengan nomor PISSN 20889968. EISSN 26146908. Pada bagian abstrak, tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan pada PT Perbankan Syariah sebelum, selama, dan sesudah krisis keuangan global. Penelitian menggunakan rasio CAMEL yang terdiri dari capital, asset quality, management, earning, dan rasio likuiditas. Sampelnya adalah Bank Syariah Asia Tenggara dan Asia Timur. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja pada variabel permodalan, kualitas aset, manajemen, dan pendapatan diukur dengan ROA. Sedangkan pendapatan diukur dengan ROE dan likuiditas tidak menunjukkan adanya perbedaan keuangan kerja selama periode tersebut. Sehingga bank perlu memperkuat sisi kewajibannya selama krisis keuangan. Pengantar, kinerja keuangan merupakan salah satu indikator efisien dalam industri perbankan dan digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan lembaga keuangan. Menurut Dinser et al. Tahun 2011, CAMEL adalah sistem pemeringkatan pengawasan yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Analisis CAMEL dapat digunakan untuk mengukur pengaruh krisis global pada industri perbankan. CAMEL mencakup 5 aspek kinerja yang berkaitan dengan kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Pada metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Data diambil dari website Bank Syariah periode 2006 sampai 2007 atau sebelum krisis, 2008 pada saat krisis, dan 2009 sampai 2010 setelah krisis. Sampelnya adalah Bank Syariah Asia Tenggara dan Asia Timur. Variabel yang digunakan adalah rasio kinerja keuangan yang terdiri dari kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, laba, dan likuiditas. Analisis uji varian atau ANOVA digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Rumus yang digunakan dalam hal ini adalah one-way ANOVA atau sering disebut dengan desain satu faktor. Hasil dan diskusi. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel 1 hasil statistik deskriptif dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel CHAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR. Pada tabel 2 rasio CAMEL yang berisi persentase dari nilai rasio CHAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR pada periode sebelum, selama, dan sesudah krisis keuangan global. Pada tabel 3 hasil uji homogenitas dan uji ANOVA yang berisi mengenai adanya perbedaan dari variabel CHAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR sebelum, selama, dan sesudah krisis keuangan global. Pada bagian kesimpulan, penelitian ini mengukur apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah di kawasan Asia sebelum, selama, dan sesudah krisis keuangan global tahun 2008.
4 aspek CAMEL yaitu kapital, asset management, dan earning yang diukur dengan ROA memiliki perbedaan pada periode tersebut. Sedangkan pada likuiditas dan pendapatan diukur menggunakan ROE tidak berbeda sebelum, selama, dan sesudah krisis keuangan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rasio menunjukkan peningkatan yang positif setelah krisis global dibandingkan dengan sebelum krisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur tentang penggunaan CAMEL dalam evaluasi kinerja bank syariah sebelum, selama, dan sesudah krisis keuangan global pada tahun 2008. Selanjutnya, jurnal yang kedua, Conventional Sharia and Financial Statement. Penulis Dian Permatasari, Nurul Sofia Mardiah, dan Nasri Arifin. Penerbit Fakultas Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Indonesia. Tahun terbit 2019, ISSN 27022 sampai 7618. Abstrak. Setiap perusahaan atau lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah harus memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran tentang situasi mengenai aset, kewajiban, kesetaraan, pendapatan, dan pengeluaran yang terjadi pada perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan disiapkan secara berkala. Hal-hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat mengetahui kondisi dan posisi keuangan perusahaan itu. Selain itu, laporan keuangan juga berguna bagi pemerintah, para kreditur, investor, dan pemasok. Pengantar, laporan keuangan menggambarkan pos keuangan yang diperoleh secara berkala perusahaan, yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Untuk penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajer keuangan. Secara umum, laporan keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional, sebagaimana disebutkan di atas, kecuali pada laporan keuangan syariah terdapat laporan tambahan, seperti laporan sumber pendapatan lain yang akan dimasukkan pada laporan keuangan ZIS yang akan digunakan sebagai dana sosial. Selanjutnya, tinjauan literatur. Secara sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu atau pada periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Laporan keuangan konvensional terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disediakan laporan keuangan meliputi posisi keuangan, kinerja, kinerja perusahaan, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan syariah terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Kesimpulan dari jurnal yang kedua yaitu laporan keuangan adalah gambaran keadaan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran yang terjadi pada perusahaan atau lembaga keuangan itu sendiri. Laporan keuangan menggambarkan pos keuangan yang diakuisisi secara periodik yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.